Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas mengenai 5 saham Top Gainers teratas dengan value transaksi di atas 5 miliar. Jadi malam ini saya mau bahas mengenai saham Fire, kemudian Net TV, kemudian Kajen, NZIA, dan terakhir saham di atas 5 miliar yaitu Sraj. Oke, tanpa basa-basi, oh ya sebelumnya saya mau disclaimer on dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sharing-sharing saja dari saya, keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi langsung kita mulai yang pertama dari saham Fire. Fire, oh sudah ARA dengan bid yang sangat tebal ya hari ini. Untuk hari ini ada akumulasi raksasa ya dari MG dan ini bayarnya ada 7 broker. Hanya ini saja dan sisanya seller ada 41. Ini berarti ada akumulasi yang sangat raksasa dari MG. Ada potensi saham ini akan lanjut naik ke atas karena biasanya saham-saham seperti ini yang tiba-tiba volumenya mendadak besar seperti ini tanda bahwa ada trader yang spekulan untuk mengangkat harga saham ini seperti SMDN, seperti saham sebelum-sebelumnya yang SMDM dan lain-lain yang tiba-tiba volumenya naik besar tiba-tiba. Beda potensi lanjut naik. Kemudian kalau kita lihat dari money flow-nya, di sini tidak ada metode yang compatible. Oke, market maker-nya tiba-tiba naik besar, non retail juga sama, sultanologi enggak, foreign enggak. Sepertinya ini masih agak cocok sih yang untuk market maker flow sama non retail flow. Jadi masih oke. Ini retailnya juga jualan luar biasa besar, zombinya masuk. Ada tukeran barang sepertinya. Terus di sini tidak ada perubahan signifikan. Oke. Jadi masih menarik, sepertinya ada lanjutan kenaikan tapi hanya untuk spekulasi saja karena yang menggerakkan adalah MG. Kalau saya tarik dari sini, tanggal 26 September pertama kali ada volume raksasa. MG masih itu ya, masih dianggap top bayarnya. Akumulasi cukup besar, kemudian penjualnya adalah retail. Jadi masih sangat menarik menurut saya untuk Fire. Wajib dipantau dan kalau dengan teknikal coba kita cek dulu. Karena sekarang sudah ARA, ada potensi besok keep up langsung naik jauh ke atas. Coba kita lihat daily dulu. Oke, di sini ini adalah resisten terdekat yaitu di harga 227 sampai 230. Resisten selanjutnya adalah kalau misalnya besok berhasil gap up tinggi bisa sampai sini mungkin. Ada potensi bisa ke sini. Ditambah lagi hari ini MG beli raksasa ya Bapak Ibu. Ini tanggal 29. MG beli raksasa dengan buy average di 215, itu average yang sangat tinggi. Sepertinya tadi MG yang nebelin dan juga yang memakan di ARA. Jadi ada potensi lanjut naik ke atas jauh. Misalnya besok breakout dari sini area 227 sampai 230, Bapak Ibu bisa spekulasi dengan target di atas ini. Dan target terdekatnya mungkin di sini dulu deh. Di 242 dulu. Mungkin bisa sentuh untuk besok. Kalau misalnya tidak berhasil ditembus malah turun ke bawah, Bapak Ibu bisa consider beli lagi di area bawah sini di harga 200-an. Di sini bisa menjadi supportnya. Seperti itu untuk Fire. Saya tidak rekomendasikan untuk Bapak Ibu asal beli, tapi lihat dulu bid offernya seperti apa. Kalau misalnya bid offernya masih oke dan MG masih terus beli untuk mengangkat harga saham ini, berarti masih potensi lanjut naik ke atas sampai mungkin ke 260-an. Seperti itu untuk Fire. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Net TV. Saham Net TV hari ini oke, akumulasi yang luar biasa besar dari YPMG. Ini sepertinya bandar lagi dan sebelumnya saya salah memperkirakan. Kemarin saya kira 5 miliar itu kalau saya tarik dari 1 September sampai kemarin. Nah, ini ada IEP beli raksasa, saya kira retail, ternyata bisa jadi ini adalah Belvin ya. Tapi saya belum update lihat IG-nya Belvin, coba kita lihat di hari sekarang. Di hari sekarang malah ada lanjutan akumulasi tambahan dari IEP bahkan sebesar 2 kali lipat dari 1 bulan sebelumnya, yaitu 10,9 miliar ditambah juga MG, tapi ini hanya dikit saja, sisanya retail jualan. Ini ada potensi sangat bagus, berarti saham ini sudah mulai diangkat sama bandarnya lagi. Untuk area supportnya ini hari ini sudah ARA ya. Oke, udah ARA dengan bid yang sangat tebal, ada potensi besok langsung naik lagi ke atas kembali. Resisten selanjutnya adalah di harga sini sepertinya.
di 310 308 sampai dengan harga 318. Ini adalah resisten selanjutnya, tapi sepertinya besok akan mudah dicapai. Kalau misalnya berhasil bertahan di atas ini, ada potensi ke arah sini terlebih dahulu. Ke sini deh. Ke sini harga 350 sampai dengan harga 356. Seperti itu untuk Net TV. Untuk supportnya coba kita lihat dari chart 1 jam. Kalau chart 5 menit, ini by average bandar ada di 275 sampai 282. Bisa jadi area situ adalah area supportnya. Oke deh, di sini deh. Ini adalah area supportnya. Kalau misalnya besok berhasil bertahan, kalau misalnya besok turun, maksud saya mungkin Bapak Ibu bisa spekulasi dulu di sini. Ini adalah area buy dari bandar, yaitu area 272 sampai dengan area 278. Seperti itu, ini adalah support terakhirnya ya. Kalau misalnya turun-turun ke sini, mungkin Bapak Ibu bisa spekulasi. Kalau turun lagi ke bawah, saya consider untuk cut loss terlebih dahulu saja, karena ada potensi turun ke 260 sampai dengan bisa sampai ke 230. Seperti itu untuk Net TV. Tapi menurut saya probabilitas untuk naik ke atas jauh lebih tinggi daripada ke bawah. Jadi Bapak Ibu pantau saja Net TV, ada potensi di bawah tinggi oleh bandarnya. Seperti itu untuk Net TV. Lanjut ke saham selanjutnya, yaitu saham Kajen. Ini juga saham-saham spekulasi karena tiba-tiba volumenya luar biasa naik tinggi dalam beberapa hari terakhir di sini. Sejak 2 September sudah naik tiba-tiba meningkat. Ini adalah isinya adalah trader spekulan ya. Dan sekarang sudah mencapai resisten. Hari ini bukan arah tapi sudah naik sangat tinggi, ada potensi lanjut naik sepertinya. Dan ini adalah resisten terkuatnya, mungkin bisa disentuh, tapi bisa juga tidak disentuh. Kita lihat besok. Kalau misalnya berhasil disentuh, saya consider untuk Bapak Ibu TP dulu, mungkin TP setengah atau TP seperempat atau TP semuanya, sisanya di hold. Kalau misalnya berhasil bertahan di atas 320 maksud saya, ada potensi lanjut ke atas, mungkin bisa sampai ke target di harga 400. Seperti ini. Seperti itu untuk supportnya tentu agak jauh ya, ini bukan menjadi support sepertinya. Coba kita lihat dari chart 1 jam. Oke deh, di sini bisa jadi support deh. Sebelumnya di mana? Sebentar. Oke. Berarti supportnya itu adalah di harga 276 sampai dengan harga 282. Tapi hanya spekulasi karena ini bukan support yang kuat ya. Di sini bisa menjadi support spekulasi. Bapak Ibu bisa beli karena kemungkinan ada gejolak di area sini. Dan kebetulan itu adalah area-area dari AVG Bandar ya. AVG Bandar tapi di atasnya dikit. Saya sarankan spekulasi uang kecil saja. Kalau ke bawah ini langsung jual karena ada potensi ke harga 240 bahkan sampai 250. Seperti itu untuk kajian. Saya tidak sarankan untuk jangka pendek, tapi saham-saham seperti ini hanya untuk scalping karena resikonya sangat tinggi, kenaikannya sudah sangat tinggi, ada potensi turun jauhnya sangat tinggi. Seperti saat Juni 2022 naik sangat tinggi, turunnya pun sangat dalam ya, bisa sampai 3 kali lipat dari harga 300 bisa sampai ke harga 190 dan sampai 70-an. Seperti itu untuk kajian cukup berbahaya. Saya sarankan hanya untuk scalping. Lanjut ke saham dari NZIA. NZIA hari ini oke hari ini akumulasi yang cukup oke dari CC. Sisanya retail juga, penjualnya ada HP, bawahnya retail juga. Jadi ini sepertinya hanya retail versus retail. Dan volumenya tiba-tiba menanjak 2 hari terakhir. Sepertinya ada potensi hanya sementara ya kenaikan hari ini. Mungkin bisa seperti ini saat Maret 2022 ataupun saat April 2022 ataupun saat Mei 2022. Saat tiba-tiba volume meningkat pesat, langsung diikuti dengan ARB beruntun ya. Jadi cukup berbahaya. Saya sarankan Bapak Ibu untuk jauhi saham seperti ini, pilih saham-saham lain yang lebih berpotensial dari teknikal maupun dari bandarmologinya. Ini bandarmologi biasa saja. Terus di sini Bapak Ibu bisa lihat money flow-nya dengan bantuan NeoBDM.
Jadi bisa Bapak Ibu lihat ya, tidak liquid, terus retail malah masuk 2 kali lipat, 2 hari terakhir maksud saya. Sangat berbahaya. Di sini juga tidak ada yang menarik dari eh, transaksi chartnya, tidak ada yang menarik. Saya sarankan jauhi saja untuk Bapak Ibu yang masih masuk sini. Mungkin resisten bisa ada di sini di harga 204. Seperti itu. Untuk supportnya tentu jauh ada di bawah sini. Saya pilihnya support kuatnya saja ya Bapak Ibu di sini. Seperti itu. Mungkin di sini bakal ada gejolak tapi saya tidak tahu juga. Seperti itu. Untuk NZIA hanya untuk scalping, untuk jangka pendek dan jangka menengah tidak menarik. Bahkan untuk scalping saya tidak sarankan juga deh untuk masuk ini, mendingan cari saham lainnya lebih menarik. Seperti itu. Lanjut ke saham terakhir yaitu saham ini SRAJ. SRAJ. Untuk hari ini ada akumulasi yang biasa saja sebenarnya dari YP, MG, ini di bawahnya retail. Penjualnya juga ada retail ya. Cukup kompak nilainya, dan ini pembelinya maksud saya YPMG nilainya cukup besar dibanding pembeli lain. Mungkin ada big player yang sedang spekulasi di saham ini. Seperti itu. Mungkin masih menarik tapi untuk scalping saja. Ini resisten sudah dicapai kemarin. Oke. Coba kita lihat dari money flow-nya dulu. Sepertinya tidak ada metode yang kompatibel karena peningkatannya sudah cukup drastis ya. Oke, ini retail jualan 2 hari kemarin menarik. Institusi kemarin jualan, zombie sekarang masuk, hari ini masuk. Oke. Di sini 122 juta. Oke, biasa saja, tidak ada yang menarik. Tidak ada yang menarik ya Bapak Ibu dari money flow-nya, tapi masih cukup oke deh. Jadi saya sarankan ini hanya untuk yang scalping, untuk jangka pendek dan jangka menengah saya tidak sarankan karena pergerakannya masih tidak jelas ya Bapak Ibu. Kemudian kalau secara teknikal hari ini sudah di area resisten. Kalau misalnya berhasil ditembus di harga 170 ada potensi lanjut ke harga 172, bahkan bisa sampai ke 176. Seperti itu. Kalau misalnya harga 167 di breakdown ke bawah ada potensi lanjut turun bahkan sampai ke 186 seperti itu. Jadi masih berbahaya karena belum ada konfirmasi untuk lanjut naik ke atas. Jadi mungkin bisa seperti ini trading plan-nya, tapi ini hanya spekulasi saja dengan uang kecil karena ada potensi gagal ya Bapak Ibu. Di sini lumayan dapat 2,67 banding 1, cukup oke, tapi potensi terbesar ini adalah ke bawah. Jadi saya tidak sarankan untuk dibeli. Jadi pantau ketat aja, wait and see dulu, tunggu bottoming yang oke. Seperti itu. Untuk serat saya tidak sarankan untuk jangka pendek jangka menengah. Untuk scalping masih boleh deh, tapi harus pantau bid offernya juga ya. Seperti itu. Oke, sudah 5 saham yang saya bahas. Semoga bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang ingin Bapak Ibu bahas. Mungkin ada saham menarik menurut Bapak Ibu yang terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Bapak Ibu, selamat malam.